Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di channel Ari Ashar. Kali ini kita akan ngalor ngidul. Yang tadinya remeh temeh, lalu bicara tidak remeh temeh, sekarang jadi ngalor ngidul. Makin nggak jelas pasti. Tapi nanti kita akan lihat. Saya tadi tidak akan sendirian. Kita akan ngalor ngidul sama-sama. Tetap di channel Ari Ashar. Baik teman-teman, ini yang saya mau sampaikan tadi, ngalor ngidul Ari Ashar versi baru. Ngalor ngidul yang dulunya remeh temeh, sekarang tidak remeh temeh, lalu jadi tiba-tiba jadi ngalor ngidul. Kalau lightingnya agak terang, mohon maaf lah, karena ini ada yang baru nih, ini namanya Pak Muklis. Jangan panggil Pak, bro aja ya. Bro dong. Bro atau om. Sis. Ya, ini kita hari ini ingin diskusi ya tepatnya ya gitu kan. Apa nih? Karena sekarang kan banyak yang kemarin ada tiket war, atau sekarang juga ada tiket war juga untuk Piala Argentina Indonesia. Tapi ternyata bukan masalah itu aja teman-teman. Ada juga masalah PDAM, bahkan ada isu katanya mau di demo dan segala macam. Dan hari ini juga banyak teman-teman yang galau milih sekolah, terutama milih kampus ketika dia tidak berhasil masuk SNPTN. Kira-kira menurut Bro Muklis bagaimana nih? Gini Bang Ari, sebelumnya salam kenal dulu teman-teman semua nih di channelnya Bang Ari. Saya cuman kebagian nebeng doang. Namanya juga komedi ya. Nebeng kayak BM aja ya. Kita biasanya begitu emang, nebeng-nebeng tapi ngerusuin. Jadi begini, sebenarnya kita ini dari kemarin tuh ngobrol sebelum tag ya. Jadi banyak keluhan lah ya dari banyak orang, banyak keluhan dari teman-teman gitu ya, bahwa kita ini pengen nyuarain hal yang mungkin selama ini jadi keresahan sama-sama. Cuma kan takut nih, apalagi undang-undang ITE. Wah, salah nyebut ntar dipanggil. Seperti saudara kita yang di sana di Sumatera, gitu ya. Nggak boleh nyebut, ntar bahaya. Tapi kan itu yang sekarang jadi kekhawatiran. Tapi yang jelas gini, pada prinsipnya kita perlu juga gitu ya. Yang pertama, ada perasaan yang nggak nyaman itu jangan dipendam, gitu ya. Bang Ari mungkin waktu masih SMP lo kalau pendam perasaan kan keluar jerawat ya kan. Nah, cuman kalau kita di sini pendam masalah keluarnya kasbon. Ngutang gitu. Ngutang makanya kan gitu kan. Saya tuh sebenarnya gini, lagi terinspirasi sama sahabat kita di belakang kamera. Kan kalau zaman dulu kan ada film Boy kan, catatan si Boy kan. Nah ini Mas Boy juga, cuman catatan dia adalah catatan kasbon kan. Berarti bukan Boy dong, Bon. Bon ya. Kayak James Bond. Catatan si Bon. Catatan si Bon. Bon dulu ya. Oke, ngalor ngidul. Kan namanya ngalor ngidul, boleh dong ya enggak? Nah, jadi gini. Kemarin tuh istri saya tuh ngeluh, ya aduh kenapa sekarang kok air pump tuh keseret gitu. Dinyalain di kamar mandi, di dapur mati. Dinyalain di dapur, kamar mandi mati. Dinyalain dua-duanya, mati semua. Ini gimana sih? Tapi jangan pakai kata diksi seret, itu mungkin dia kebanyakan sirih kali ya. Bisa jadi. Kayaknya ide yang bagus juga ya. Ya makanya mungkin jangan pakai kata apa kalau bukan seret itu ya? Bukan seret itu kecil. Netes. Ngiler kali ya. Ngiler ya, nyentes. Nah, gitu ya. Keluarnya ces gitu kan. Kata istri saya, "Ini kenapa ya? Kok air pump kenapa jadi kecil gitu kan?" Nah, ternyata beberapa tahun yang lalu itu ada perpindahan ya. Dulu kita katanya pump itu dikelola sama kabupaten, sekarang dipindahkan ke kota Tangerang. Buat kita sih sok aja gitu kan. Selama alirannya lancar gitu. Nah, cuma persoalannya alirannya sekarang karena daun sirih tadi ya, jadi. Tapi sih memang masalah itu bukan hanya masalah air ya, walaupun gara-gara air
orang juga bisa bercerai gara-gara airnya kecil kalau panjang gitu kan. Jadi itu juga jadi masalah. Saya agak khawatir ya, ini air apa ya? cuman kita tidak akan bicara masalah air saja. Ada juga teman-teman yang galau kalau milih tempat sekolah atau gara-gara ini kok macet gak kelar-kelar, atau yang lebih serius lagi. Tapi kalau gue sih milih kagak serius ya. Karena gue takut botak juga kayak sebelah gitu kan. Ini gak serius gara-garanya jadi botak. Kan tapi kalau teman-teman nanya kok agak berubah ya, lebih baik berubah daripada botak kan gitu kan. Bentar. Saya mau pantun dulu ya. Otak bukan sembarang kotak ada di dalam peti. Botak bukan sembarang botak, biar botak banyak yang jatuh hati. Pede aja. Pede. Nah, jadi sebenarnya selain masalah PDAM, ada masalah pemilihan sekolah dan masalah yang lain gitu kan. Dan memang ngalor ngidul ini kita akan membahas semuanya yang kira-kira teman-teman kira-kira masalah apa nih yang menjadi concern gitu kan. Karena sekarang kita tuh jadi sulit untuk mengutarakan permasalahan karena itu tadi ada undang-undang ITE tadi kan gitu kan. Dan undang-undang ITE juga konon katanya tebang pilih dan segala macam gitu kan. Jadi kalau misalnya itu ya hati-hati juga sih dengan ini nih gitu, atau itu. Kita sudahi saja podcast ini. Kalau podcast ini tuh disudahi karena ini lampunya tuh terlalu terang gitu. Enggak sih, sebenarnya mau diusir sama yang punya ruangan. Ya, dan ini juga jadi sesuatu yang menarik teman-teman kalau kita di ngalor ngidul ini gitu ya. Kalau misalnya ada juga tadi yang WA saya, Bang, kalau bisa kita ngomongin aja masalah kemacetan di Jabodetabek. Saya bilang katanya negara kita miskin, tapi yang beli mobil, beli kendaraan makin hari makin ada terus gitu ya. Iya betul. Jadi katanya ya, jangan dianggap serius. Jalanan itu diperbanyak bukan buat bikin lancar, tapi supaya hasil pabrikan muat di jalan. Jadi macetnya tetap aja macet gitu kan. Dan itu malah jadi paradoks ya. Kalau di Jakarta atau Jabodetabek itu nggak banyak kendaraan, berarti itu ada masalah. Apa nih, kayak COVID kemarin kan sepi jalanan. Nah begitu COVIDnya beres, jalanan macet. Jadi itu indikator Jakarta normal gitu kan. Padahal sebenarnya nggak normal juga. Jadi justru kalau Jakarta lengang atau Tangerang lengang, kita mesti bahaya nih. COVID dan masuk lagi. Gitu. Tapi teman-teman semua sebelum makin bingung dan makin ini apa sih acara nggak jelas, saya kenalin dulu. Ini Muklis ini hati loh, dia ahli hipnoterapi. Tatap matanya. Karena kalau ditatap matanya ntar pasti anda bilang kok botak kayak gitu. Kalau saya suka gini, tatap mata saya yang tidur, bukan orang yang tidur. Mungkin bisa cerita sedikit bro, apa itu hipnoterapi itu? Oke, jadi gini sih ya, ini sebenarnya bahasan udah banyak ya. Kita tahu banyak sekali orang-orang terkenal yang sering muncul di TV, Romi Rafael ya, kemudian ada beberapa ahli hipnosis yang memang sering muncul di TV. Tapi yang jelas prinsipnya kita itu setiap hari juga sudah terhipnosis. Nah, contoh nih misalkan ada orang berangkat dari rumah kantor setiap hari rumah kantor. Begitu dia pulang suatu ketika dia bilang begini, loh perasaan belum lewat sini, kenapa gue udah sampai sini ya? Nah gitu ya. Padahal itu sebenarnya dia sudah terhipnosis. Kenapa? Ada namanya trance atau saat dimana dia posisinya itu pikirannya blank, tapi semua tubuhnya itu bekerja secara otomatis karena sudah terjadi repetisi ulang. Apa namanya? Trans video apa trans TV? Transno. Kita main salju. Mana sih lo? Udah serius ya, tadi belokin lagi. Nah jadi pada saat orang trans itu dia akan ada perasaan yang nggak dia sadarin, tapi seluruh tubuhnya otomatis bergerak sampai kepada fase itu. Nah begitu juga sama orang yang selalu menganggap bahwa kemacetan, nah ini sebenarnya nggak bagus ya, tapi ini sebenarnya sesuatu yang mungkin bisa kita antisipasi. Ada orang bilang kalau saya berangkat dari rumah pasti stres. Kenapa? Karena pasti ngadepin kemacetan. Karena dia sudah men-setting dirinya stres di jalan. Tapi ada orang yang menghadapi macet justru senang. Buktinya apa? Orang Idul Fitri itu rame-rame pulang kampung, padahal udah tahu setiap tahun pasti macet kan gitu. Kenapa itu mereka lakukan? Katanya justru seninya di situ. Seni apa macet? Tapi ya itu tadi, karena memang mereka sudah men-setting dirinya akan ketemu kemacetan segitu lama, ya mereka udah mikir bahwa itu macet adalah sebagian dari hiburan ataupun juga ya dinamikanya selama menuju ke kampung halaman. Jadi ya, bisa juga. Benar juga sih. Gue juga asal pulang kampung itu ke Purworejo ya, pulang kampung itu teman-teman
Itu kalau pas macet, ya pasti mudik Idul Fitri itu luar biasa macet dan pasti kita biasa gitu kan. Iya. Atau gini ya, ketika sebuah pola yang sudah aneh gitu, tapi akhirnya kita melewati tiap hari, itu jadi suatu hal yang biasa. Yes, gitu. betul. Karena memang tadi itu karena efek repetitif ya. Jadi kita tuh dalam satu lingkungan, kalau lingkungannya kita mau bagus ataupun jelek, kalau kita lakukan setiap hari dan ada di situ, kita akan merasa itu jadi biasa. Nah itu berarti bahaya juga deh kalau misalnya biasa korupsi lama-lama jadi biasa gitu ya. Mas boleh sign off. Aduh, mati. Ya itu tadi karena memang menjadi sebuah budaya. Contoh ya misalkan gini, ini agak ekstrim sedikit. Misalkan ada satu orang yang tinggal di sebuah lokalisasi PSK gitu ya. PSK itu Pondok Sate Kiloan. ya pokoknya itulah ya. Dia ngeliat terus tiap hari perilaku orang-orang yang ada di situ dan dia merasa bahwa itu perilaku orang bikin sate. Ya, ngiloin sate, gitu. Kan daging mentah juga. Dipikirin sendiri ya, nggak tahu nih kemana arah obrolannya. Tapi pokoknya jelas gitu. Ya kalau misalkan ngomong sate ya, jadi dia ngerasa hidupnya jadi tukang sate doang gitu kan. Atau mereka, ya maaf seperti ada seks bebas ya, buatnya seks bebas adalah hal yang biasa aja gitu. Tapi memang ini satu yang menjadi kelebihan manusia adalah manusia itu hakikatnya punya nilai kebaikan di dalam dirinya. Jadi ada orang yang memang di saat itu ngerasa ini ada yang nggak benar. Cuman sekali lagi karena setiap hari diulang, buat itu jadi kebiasaan. Nah begitu juga sama tadi kalau perilaku menyimpang, baik itu di dalam korupsi itu kita tidak bicara dalam konteks satu institusi ya. Di dalam keseharian juga kita sering korupsi. Ada kan di antara kita mungkin yang datang telat gitu. Kayak saya juga sering telat gitu ya, absennya duluan. Sebenarnya itu perilaku korupsi ya. Tapi artinya itu kecil-kecilan gitu. Banyak orang yang melakukan itu tanpa dia sadarin gitu. Awalnya dari mana mulanya? Dari dia bilang sedikit mah nggak apa-apa. Nah sedikit itu lama-lama jadi bukit gitu bro. Oke, teman-teman semua, ini masalahnya banyak yang akan mau kita bahas, tapi saya ingin teman-teman tulis di kolom komentar, apa kira-kira yang mau kita bahas, apakah itu susah nyari kuliah, karena gini, ada orang yang masuk perguruan tinggi itu, gini bro, ada mahasiswa pernah cerita bahwa dia masuk perguruan tinggi itu karena ngelihat stiker di mobil angkot. Jadi ketika dia habis buka-buka koran lulusan SMPTN dia gagal gitu ya, atau belum berhasil, tiba-tiba dia galau masuk angkot, lihat ada kampus nih, coba deh gua ke situ gitu kan. Yeah. Akhirnya dia gabung. Atau ada juga yang gara-gara dekat sama mall. Jadi ibaratnya kalau dosennya bolos, kita bisa main mall, atau pulangnya bisa main ke tempat-tempat kuliner. Ya kita nggak tahu teman-teman alasannya kuliah itu karena apa. Tapi kalau misalnya mau itu yang dibahas, nggak mau yang rumit-rumit masalah masalah PDAM kah atau korupsi kah, silakan. Tapi kalau membahas masalah korupsi juga boleh. Nanti kita akan hadirkan bukan ahli korupsi ya, tapi ahli bagaimana sih kedudukannya seperti itu dan segala macam. Atau kalau ingin bicara tentang cinta nih, Pak Muklis ini ahlinya cinta. Wow. Atau bagaimana sih cara menghipnotis agar orang suka sama gua. Nah, itu nanti tulis aja di kolom komentar. Mumpung lampunya masih lebih dari 5 watt gitu kan. Kalau lampunya udah redup udah susah dah kayak gitu. Tapi ini bentar ya. Tadi begitu ngeliat stiker kampus di belakangnya angkot terus dia tertarik ya. Yang repot tuh kemarin Mas Boy. Dia setiap jalan naik angkot lihat kutunggu jandamu. Yang di depan janda ini. Kalau dia bukan angkot, truk itu truk. Cinta ditolak dukun bertindak. Waduh. Tapi lu juga suka ngeliatin angkot apa ngeliatin truk? Kemarin katanya nungguin bis telolet katanya. Telolet enggak, kalau nungguin angkot biasanya itu kan bayar, kalau nungguin truk itu biasanya gratisan gitu. BM lagi aja gitu kan. Oke. Segitu dulu prolognya. Nanti teman-teman tulis di kolom di bawah. Kita akan lihat siapa saja yang ingin hal itu dibahas dan jangan khawatir. Speak your mind, you'll be nothing. Katakan pendapat Anda atau Anda tidak akan dihargai sama sekali. Sekian dari kami, saya Ari, saya Muklis, no smoking. Sip.